Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Edilia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi novel. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang novel. Yang pertama ada pengertian novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa, yang mempunyai unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan novelis merupakan sebutan bagi penulis yang menulis novel tersebut. Selanjutnya, ada struktur novel. Di sini ada beberapa struktur. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian ringkasan isi cerita yang biasanya dapat ditemukan pada bagian awal. Di sini, abstrak itu berisi tentang pengenalan suatu yang akan diceritakan di dalam novel tersebut. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi merupakan bagian penjelasan tentang latar waktu serta suasana. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana letak suasananya dan latar-latar waktunya. Kadang juga berupa pembahasan penokoh atau perwatakan. Di sini dijelaskan juga bagaimana sifat penokohan dan perwatakan. Dan yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan kejadian yang dihubungkan dengan adanya sebab akibat, yang mana tiap-tiap peristiwa atau kejadian itu terjadi karena sebab serta akibat munculnya kejadian atau peristiwa lainnya. Jadi di mana ada permasalahan, nah di situ ada sebab dari sebuah permasalahan tersebut. Seperti itu. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju pada titik tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa konflik-konflik tersebut sudah mulai bermunculan dan menuju titik-titik tertentu. Resolusi merupakan sebuah bagian dalam novel yang muncul solusi atas sebuah masalah. Nah, di sini sudah pembahasan tentang bagaimana solusi-solusi dari masalah tersebut. Dan ada koda, merupakan suatu bagian akhir atau penutup cerita di dalam novel. Nah, kode ini sebagai akhir dari cerita dari novel tersebut. Biasanya seperti ada merupakan suatu bagian akhir dan penutup di dalam cerita. Nah, di sini biasanya itu terdapat suatu pembahasan secara rinci dari keseluruhan cerita. Selanjutnya ada jenis-jenis novel. Di sini ada dua jenis novel. Yang pertama non-novel fiksi, yang kedua ada novel non-fiksi. Nah, yang dimaksud dengan novel fiksi ialah karya sastra novel yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, di sini si novelis menceritakan tentang hayalan-hayalan yang tidak akan pernah terjadi di kehidupan nyata. Nah, yang kedua ada novel non-fiksi. Di sini dijelaskan novel non-fiksi ialah karya sastra novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, di sini si novelis menceritakan kejadian di kehidupan nyata. Bisa yang dirasakan oleh si penovelis ataupun orang lain. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis novel berdasarkan genre. Yang pertama ada novel romantis. Di dalamnya pasti menceritakan tentang kasih sayang atau sebuah cinta. Yang kedua ada novel horor, yang jelas menceritakan mengenai hal-hal yang menyeramkan atau hal-hal yang mistis. Yang ketiga ada novel komedi. Sudah jelas novel komedi akan menceritakan tentang hal-hal yang lucu. Yang terakhir ada novel inspiratif. Novel ini menceritakan kisah atau cerita-cerita yang inspiratif. Selanjutnya ada ciri-ciri novel. Di sini ada beberapa ciri-ciri umum, seperti jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Terdiri dari setidaknya itu dari 100 halaman. Durasi yang diadakan membaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. Ceritanya lebih dari satu impresif, efek, serta emosi.
alur ceritanya cukup kompleks dalam novel. Seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Ceritanya lebih panjang, namun tetapi banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dan menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada 4 jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Yang pertama ada novel teen lead. Di sini berisi mengenai remaja. Yang kedua ada novel song lead. Di sini isinya dari sebuah lagu. Yang ketiga ada novel ciklit. Ialah novel berisi mengenai perempuan muda. Yang terakhir ada novel dewasa yang berisi mengenai cerita orang dewasa. Nah, di sini kita akan membahas unsur intrinsik dari novel. Yang pertama ada tema. Tema ialah pokok-pokok permasalahan yang terjadi di dalam karya sastra yang novel telah yang dibuat oleh penulis. Nah, di sini akan dijelaskan tema-tema yang ada yang akan diceritakan oleh seorang penovelis itu sendiri. Yang kedua ada penokohan. Penokohan ialah suatu pemberi watak atau karakter. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa pengenalan suatu pemberian watak atau karakter yang pertama-tama. Pada tokoh tersebut bisa diketahui karakter dan ciri fisiknya, lingkungan tempat tinggal, dan juga dengan cara bertindaknya. Yang ketiga ada alur. Nah, di sini ada 2 jenis alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang dimaksud dengan alur maju ialah suatu peristiwa yang bergerak dengan secara bertahap dengan berdasarkan urutan kronologis menuju alur cerita. Yang kedua adalah alur mundur, ialah rangkaian peristiwa yang kejadiannya yang terjadi karena ada kaitan dengan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Peristiwa sekarang yang akan dibahas tentang peristiwa masa lalu juga. Nah, di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa ialah alat utama penulis dalam menjelaskan, mengilustrasikan atau menggambarkan dan juga menghidupkan cerita dengan secara estetika. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis gaya bahasa. Ada personifikasi, semilif atau perumpamaan, dan yang terakhir ada hiperbola. Yang kedua ada latar atau setting. Nah, latar atau setting ini biasanya berisi tentang waktu, tempat, dan suasana. Yang ketiga ada sudut pandang. Sudut pandang ini ialah suatu penempatan diri pengarang atau penulis dan juga cara menulis itu di dalam melihat berbagai macam peristiwa atau kejadian dalam cerita yang dipaparkan kepada tiap-tiap pembaca. Nah, yang keempat adalah amanat. Amanat ialah sebuah pesan yang disampaikan terdapat dalam karya sastra dalam sebuah novel. Nah, amanat ini biasanya diletakkan di akhir cerita. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas tentang unsur intrinsik novel. Unsur ekstrinsik novel. Nah, di sini ada beberapa juga. Yang pertama ada sejarah atau biografi pengarang. Umumnya sejarah atau biografi penulis novel itu sangat berpengaruh pada cerita atau alur yang terdapat dalam sebuah novel. Yang kedua ada situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi dengan secara tidak langsung ataupun langsung akan berpengaruh pada hasil karya tersebut juga. Yang ketiga ada nilai-nilai dalam cerita. Nah, nilai-nilai itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nilai moral yang berkaitan dengan kepribadian seseorang. Yang kedua ada nilai sosial yang berkaitan dalam hidup kemasyarakatan. Yang ketiga ada nilai budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Yang terakhir ada nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan seni atau juga sebuah estetik dalam sebuah karya sastra. Demikian materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.